Kepala Presidential Communication Office Hasan Nasbi menyampaikan bahwa proyek pembangunan kampung haji di Arab Saudi akan mengacu pada berbagai alternatif skema. Semua alternatif masih dibicarakan. Hasan menyebut meski persetujuan telah diberikan oleh pemerintah Arab Saudi, implementasi pembangunan kampung haji masih perlu menunggu sejumlah langkah teknis dan regulasi pendukung. Salah satunya adalah penyelesaian undang-undang haji yang tengah dibahas di DPR. Ia menambahkan saat ini pemerintah Indonesia dan Arab Saudi sudah memiliki payung kerjasama dalam bentuk Dewan Tinggi Kerjasama antar kedua negara. Forum tersebut akan menjadi rujukan utama dalam menentukan pelaksanaan proyek secara teknis di lapangan. Kerjasamanya sudah ada Dewan Tertinggi Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Saudi, yang payung kerjasamanya sudah ada. Mengenai kampung haji sendiri, kita harus juga menunggu beberapa hal. Pertama, ada undang-undang haji, kita juga harus tunggu itu. Jadi nanti akan jelas itu orang yang akan institusi, lembaga yang akan melaksanakan ini, dan ini terkait dengan pembangunan juga nanti pembangunan kampung haji. Soal skema, ada banyak skema yang bisa dipilih, tapi hari ini kan skema-skema itu Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau Finance Ministers and Central Bank negara G20 di Zimbabwe, KwaZulu-Natal, Afrika Selatan. Ya, pertemuan ini sebagai upaya strategis Indonesia memperkuat dan mengembangkan kerjasama sektor keuangan, perdagangan, dan juga investasi. Indonesia hadir dalam pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau Finance Minister and Central Bank atau FNCBG, negara G20 di Zimbabwe, KwaZulu-Natal, Afrika Selatan. Dalam pertemuan tahunan ini, Indonesia mendorong langkah strategis memperkuat dan mengembangkan kerjasama saling menguntungkan perdagangan dan investasi untuk menciptakan lapangan kerja. Menteri Keuangan Sri Mulyani yang didampingi Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan, agenda pertemuan FNCBG ini, negara G20 fokus membahas kondisi perekonomian dunia yang diwarnai ketidakpastian tinggi, perang tarif dagang, dan meningkatnya fragmentasi global. Indonesia sendiri menyambut baik segala upaya untuk memperkuat dialog dan mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan perdagangan dan investasi untuk menciptakan lapangan kerja di semua negara. Selain itu, Sri Mulyani menekankan pentingnya upaya untuk mendorong globalisasi yang lebih adil dan menciptakan manfaat kesejahteraan bersama. Menurutnya, semua negara bisa tumbuh bersama tanpa harus mengorbankan kepentingan masing-masing. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, di sela-sela agenda Forum Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting di Afrika Selatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Kerajaan Arab Saudi, Mohammed Al-Jadaan, dan Australian Treasurer Jim Chalmers. Kepada Arab Saudi dan Australia, Indonesia mendorong penguatan kerjasama strategis. Di sela-sela pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral di Zimbabwe, Afrika Selatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara khusus melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Kerajaan Arab Saudi Mohammed Al-Jadaan. Dalam bilateral tersebut, Indonesia dan Arab Saudi sepakat untuk memperkuat kerjasama strategis, salah satunya peningkatan layanan haji dan umroh bagi jemaah Indonesia. Minister Al-Jadaan memandang Indonesia sebagai mitra strategis yang sangat potensial di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, Sri Mulyani dan Minister Al-Jadaan juga mendukung pentingnya peran G20 dalam kondisi geopolitik saat ini, di mana G20 harus back to basic, kembali ke tujuan awal yakni menjadi forum yang mengedepankan multilateralisme daripada unilateralisme. Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan juga melakukan pembicaraan bilateral dengan Australian Treasurer Jim Chalmers. Kedua pemimpin fokus membahas dinamika perekonomian global, termasuk mengenai langkah kebijakan kedua negara dalam memitigasi dampak tarif perdagangan global terhadap stabilitas ekonomi domestik. Dalam kesempatan bilateral ini, Sri Mulyani juga mengajak Australia untuk melirik potensi pembiayaan di sektor properti, di mana sektor perumahan di Indonesia yang kuat sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berbagai sumber IDX Channel. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut 1,3 juta ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP yang digelontorkan selama 6 bulan atau periode Juli hingga Desember 2025 sesuai dengan standar dan mutu.
Adapun operasi beras yang disalurkan saat ini merupakan beras medium dengan kemasan 5 kg. Menurutnya, Bulog selaku badan usaha milik negara di sektor pangan tidak melakukan tindakan penipuan dengan memainkan kemasan beras yang disubsidi pemerintah. Misalnya mencampurkan jenis beras yang berbeda dalam satu kemasan lalu dijual mahal. Amran juga mengungkapkan hasil pengujian terbaru terhadap beras yang beredar di pasaran. Sebanyak 90% tidak memenuhi standar mutu. Angka itu berdasarkan hasil uji laboratorium Kementerian Perdagangan beberapa waktu lalu. Operasi pasar besar-besaran. Ini mengantisipasi agar harga beras turun, tidak naik di saat stok kita banyak. Nah, target kita hasil rakortas kemarin adalah yang pertama kita melepas 360.000 ton itu untuk bansos. Yang kedua adalah kita lepas SPHP 1,3 juta ton. Total 1,5 juta ton seluruh Indonesia bergerak bersama-sama. Kami yakin 1-2 minggu harga turun, dan bahkan sudah ada perusahaan besar menyurat meminta distributornya menurunkan harga Rp1.000 per kemasan. Kami ucapkan terima kasih, tapi kami mohon seluruh Indonesia melakukan hal yang sama agar masyarakat menikmati harga yang baik di saat Ya, tentunya terkait beras oplosan ini ya Fajar ya, pemerintah juga harus bekerja untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat ya, walaupun katanya tidak dioplos dan sebagainya. Tentu saja masyarakat pasti merasa trust issue dong setelah kemarin banyak sekali beras yang beredar di masyarakat itu oplosan ternyata. Dan juga satu lagi, pemerintah juga mungkin perlu mengawasi lebih ketat ya distribusi dan juga rantai pasoknya, jangan sampai di atas tidak dioplos aman tapi rantai pasoknya sudah ada permainan lain nih, begitu ya. Oke, jadi memang ini menjadi satu pelajaran yang sangat berharga begitu ya, bagaimana kemudian Kementerian Pertanian juga bisa menjadi pihak yang memainkan peran luar biasa dalam pengungkapan beras oplosan ini. Dan tadi disebutkan kalau Bulog dipastikan tidak ada melakukan pengoplosan beras ataupun penipuan dengan mencampur berasnya. Ini tentunya kita sayangkan dan kita harapkan tidak kembali terjadi, agar kemudian tadi seperti yang disebutkan Vina ya, masyarakat kembali percaya dengan apa yang dibeli, dan para penjual dalam hal ini mungkin produsen ya yang lebih tinggi lagi untuk kemudian bisa bertindak jujur dan juga bertanggung jawab terhadap apa yang mereka produksi. Ini.